Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min adzabil jahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dari lubuk hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya mengaturkan dan menyanjungkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal saleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allati atal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau, dikumpulkan bersama beliau dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan khatib menyampaikan satu riwayat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti biasa beliau memberikan nasihat kepada para sahabat. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang beda dengan hari-hari yang lainnya. Ketika itu nasihat Rasulullah itu terasa demikian menggetarkan hati para sahabat, sehingga tanpa terasa banyak di antara mereka itu yang meneteskan air mata. Karena demikian meresap dan merasuknya nasihat Rasulullah ketika itu. Namun yang menarik dari peristiwa ini, ada seorang sahabat yang ketika Rasulullah memberikan nasihat dengan nasihat yang cukup mendalam tadi, sahabat ini tidak bisa sebagaimana sahabat-sahabat yang lain, tidak bisa meresapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apalagi sampai kemudian meneteskan air mata. Yang menarik juga, sahabat ini kemudian merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, sehingga kemudian beliau secara khusus datang menemui Rasulullah SAW menyampaikan apa yang dialaminya, atau bahasa sekarang curhatlah, mengadukan kegelisahan hatinya itu kepada Rasulullah. Seraya mengatakan, ya Rasulullah, asku ilaika qaswatal qalbi. Ya Rasulullah, kenapa hatiku ini tidak sama dengan sahabat-sahabat yang lain? Ketika tadi Anda memberikan nasihat, banyak di antara sahabat itu yang merasa demikian menikmati, meresapi dan mendalami apa yang Anda sampaikan. Tetapi kenapa ini tidak berlaku bagi diriku ya Rasulullah? Maka Rasulullah yang bijak ini, Rasulullah yang penyayang ini memberikan jawaban dengan penuh kasih sayang. Beliau memberikan jawaban yang cukup runtut. Apa jawaban beliau? Jumudul aini qaswatul qalbi. Orang itu akan sulit meneteskan air mata. Orang itu akan sulit menerima nasihat-nasihat kebenaran karena hatinya itu sudah keras.
hatinya itu terlalu banyak ditempeli dengan dosa-dosa dan kesalahan yang ia lakukan, yang itu tidak dia taubati. Jumudul aini qaswatul qalbi. Orang itu akan sulit meneteskan air mata kalau hatinya itu menjadi hati yang keras. Wa qaswatul qalbi min kaswati dzunub. Dan orang itu hatinya menjadi keras karena dia melakukan dosa tadi itu yang tidak dia taubati. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia itu melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, maka dititikkan setitik noda hitam di dalam hatinya. Kalau noda itu segera dia bersihkan dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka sukilah qalbu, hatinya akan kembali jernih. Dan hati yang jernih akan gampang menerima nasihat kebenaran. Tetapi jikalau hati itu dibiarkan dalam gelimangan noda dan dosa, tidak ditaubati, maka ini yang akan menjadikan hati itu menjadi hati yang keras. Qaswatul qalbi. Karena banyaknya dosa-dosa yang ia lakukan. Kemudian Rasulullah melanjutkan nasihat beliau, wa kasratul qalbi min kasratid dunub wa kasratid dunub nisyanul maut. Dan orang itu akan gampang sekali dia itu melakukan perbuatan dosa dan kesalahan jauh dari taubat karena dia itu lupa akan kematian. Maka ketika orang itu sudah lupa bahwa dunia ini hanya sementara, bahwa nanti kita itu akan meninggalkan dunia ini dengan pertanggungjawaban, maka dia itu akan gampang berbuat dosa dan kesalahan. Sebaliknya ketika orang itu sadar dengan sesadar-sadarnya bahwasanya hidup di dunia ini hanya sementara, kita nanti akan kembali ke kampung akhirat, kita nanti akan meninggalkan dunia ini dengan pertanggungjawaban, maka orang itu pasti akan berhati-hati. Maka Rasulullah memberikan nasihat, kafa bil mauti wa idah. Cukuplah peristiwa kematian itu menjadi nasihat bagi kamu. Jadi ketika kita itu menghantarkan saudara kita yang meninggal dunia, di situ sebenarnya ada nasihat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Bahwa jikalau sekarang kita memandikan saudara kita, kelak kita yang akan dimandikan. Jika sekarang kita mengkafankan saudara kita, kelak kita akan dikafankan. Artinya sesungguhnya hidup di dunia ini hanya sementara. Maka pergunakanlah untuk memperbanyak amal solih dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya orang yang tertipu dengan kehidupan dunia, kata Rasulullah, sehingga Rasulullah memungkasi hadis beliau, wa hubbud dunya wa nisyanul maut hubbud dunya. Dan orang itu akan menjadi lupa kepada kematian kalau dia terlalu cinta kepada dunia. Karena demikian dunia ini ya, kita nikmati keindahannya, kesenangannya, sehingga orang dengan gampang saja dia itu dalam rangka memperkaya dirinya, dia mengambil harta dari hasil korupsi, menipu saudaranya, mendolimi orang lain. Dia lupa bahwa sesungguhnya dunia ini hanya sementara, dan semua itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Maka Rasulullah memungkasi nasihat beliau, wahubud dunya ra'su kulli khati'atin. Dan terlalu cinta kepada dunia itulah yang menjadi pokok pangkal orang itu akan gampang berbuat dosa dan kesalahan, dan dia akan jauh dari tobat. Maka para jamaah rahimakumullah, melalui khutbah Jumat yang singkat ini, marilah kita bersama-sama merenungkan riwayat ini untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, sehingga kita termasuk orang-orang yang betul-betul berhati-hati dalam kehidupan dunia ini. Kita berharap nanti kalau kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal-amal solih. Kita kembali ke kampung akhirat dengan membawa bekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah engkau, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian kita menjalankan perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya dengan penuh ketaatan.
Maka ketika kita dalam hidup di dunia ini senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada harapan kita nanti akan memungkasi hidup kita ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan, di atas shiratal mustaqim. Kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari fitnah dunia, dan kita termasuk orang-orang yang memperbanyak bekal untuk kehidupan akhirat kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Inna ahsanal kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwa wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa salla bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.